teman-teman, penikmat cerita horor yang Mimin bangga-banggakan. Satu tebakan buat kalian. Jalan apa yang paling menyeramkan? Jawabannya tentu saja jalankung. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Ngomong-ngomong soal jalan, kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Kaskus @rirevain berjudul Misteri di Gunung Salak, yang bercerita tentang perjalanan pengalaman mistis saat melakukan pendakian gunung. Buat kalian yang pernah mendaki gunung dan mengalami kejadian horor, silakan berbagi cerita di kolom komentar. Buat yang belum pernah, silakan simak cerita kali ini. Siapa tahu kalian sedikit bisa merasakan dan membayangkan. Selamat mendengarkan, kalau kalian berani. Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata saat mendaki Gunung Salak, Jawa Barat. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah asli. Namun, nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh sebenarnya. Awal pendakian. Suara klakson Metro Mini terus menyala nyaring seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya, menyuruh mobilku untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila, masa aku harus mati konyol nerobos rel? Puyeng sekali, gila, suntuk banget aku. Apa aku terima ajakan Bayu saja ya? Itu adalah 2 hari yang lalu. Hari Senin pertama sebelum aku menerima ajakan Bayu, sahabatku, buat muncak. Oh iya, namaku Kiki, usiaku 23 tahun, dan aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatanku dengan Bayu sudah terjalin sejak kami sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Ini kali pertama buatku, tapi bukan buat Bayu. Kalau kata teman-temanku, Bayu itu lahir bukan di rumah sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kataku, biasa saja, tidak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pencinta alam saja, tapi aslinya dia jarang naik gunung, cuma suka sesumbar kalau habis naik dan suka bikin bumbu di ceritanya. Tapi buatku yang tahu semua kartunya, aku cuma diam saja dan bilang, iya, mungkin sih begitu. Kalau ada teman yang bertanya benar tidaknya cerita si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B. Akhirnya, aku berangkat juga dengan Bayu dan Ismail, dengan alasan melepas stres di kantor. Kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya jika kita berniat tidak baik maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki. Karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka. Aku adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadinya ada teman perempuan kita yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama. Namun ia cancel berangkat di menit terakhir
karena tidak mendapatkan cuti. Walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara tidak langsung menjadi pemimpin di kelompok karena selain dia anak pecinta alam, dia cerita dia sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kita sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliranku memotret secara aneh, foto yang aku ambil tidak pernah fokus dan selalu berbayang sampai akhirnya Bayu tidak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Bigo amat kamu Ki, masa moto saja kamu gak becus begitu? Bagaimana di atas nanti? Nangis lagi, kamu minta pulang. Aku sudah tidak heran lagi dengan sikap Bayu yang songong, memang begitu sikap dia. Jadi aku tidak ambil pusing. Tapi yang bikin aku heran dan aneh, kenapa foto yang aku ambil tidak pernah fokus dan selalu ngeblur. Secara aku buang jauh-jauh pikiran negatif, takut diaminin setan, apalagi kita baru saja mulai pendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut. Jadi menambah kesan angker gunung ini menurutku. Tapi lagi-lagi aku membuang jauh-jauh pikiran negatif dan aku menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kita turun lagi ke sini. Kami memulai pendakian. Jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalanan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki, mulai turun gerimis dan membuat trek semakin sulit dilewati karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali aku tergelincir dan kita memutuskan untuk istirahat sebentar memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang makin deras, aku mendengar suara desahan nafas seseorang. "Shh, kamu dengar suara orang nafas tidak? Itu dari arah situ." "Nafas? Tidak Ki. Kalau kamu baik." Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang aku tunjuk. Perasaan kamu saja kali Ki. Cuma suara hujan itu." "Iya, mungkin karena dingin aku jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya aku cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah sana." Tapi karena takut dianggap lebay oleh Bayu dan Ismail, akhirnya aku kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai reda, kali ini benar, kami mendengar suara langkah mendekat dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. "Ki, kayaknya tadi yang kamu dengar suara nafas mereka ya?" Mail berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengar bisikannya. "Ya tidak mungkinlah Mail, mereka kan datang dari bawah. Suara nafas yang aku dengar itu datang dari sana." Aku kembali menunjuk ke arah semak-semak. "Ya sudah, kalau begitu benar itu hujan Ki." Malas berpikir repot, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki. Dan setelah bersalaman, laki-laki yang aku yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu, "Kalian bertiga saja?" "Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi satu teman kita berhalangan." "Memang kenapa Kang?" Bayu menjelaskan panjang lebar. "Gabung saja sama kita mau muncak. Adik-adik mau ke kawah
atau ke puncak? Kalau mau ke puncak, kita sama-sama saja." Belum lama, pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya, yang bernama Hamdan, membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar aku mendengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. "Aduh Kang, kalau nambah mereka, jumlah kita jadinya ganjil. Karena Kang paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil." Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan dengan sebuah kibasan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda, yang kira-kira artinya seperti ini. "Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan. Jangan metik tanaman sembarangan. Jangan ngerusak alam." Hamdan mundur teratur, dan tampaknya tidak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak, dan aku meminta waktu untuk beristirahat karena karierku terasa semakin lama semakin berat. "Tuh kan, sudah capek kamu Ki. Jangan cengeng lah. Ayo, kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos Bajuri." Aku tidak cengeng, tapi sumpah karierku berat sekali. "Ya sudah, kita istirahat dulu." Kang Daud, yang dari tadi diam, akhirnya bersuara dan duduk di sebelahku. Beliau mengeluarkan sebatang cerutu dan mulai membakarnya, menghembuskan asapnya ke arahku. Jelas, aku mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya komat-kamit. Setelah itu, Kang Daud memberikan botolnya kepadaku. "Minum dulu dek, biar kuat jalannya." Aku nurut dan minum seteguk, 2 teguk, lalu menutup botolnya. "Kang, ada yang ngikutin saya ya?" "Nanti saja, di bawah kita bahasnya. Sekarang, bagaimana kalau kita jalan lagi?" Memang benar, Kang Daud itu pantang sekali buat ngomongin hantu, setan, atau demit di atas. Akhirnya aku mengangguk dan kita kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi, dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang aku sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali aku merasa seperti ada yang ngawasi kita di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi, aku merasa bukan hanya karierku yang bertambah berat, tetapi kakiku juga semakin berat melangkah, seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. "Oke, kita stay di sini. Ayo, kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini." Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelumnya, Kang Daud tampak keberatan, karena menurut beliau persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Aku juga merasa tidak setuju dengan Bayu, tapi aku ngerti sekali adat Bayu yang pasti tidak akan menurut sama orang lain. Sehingga aku mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. "Hai, ngapain juga sih kamu ngotot cari air?" Ismail setengah mendongkol sama Bayu, karena kita harus turun lagi untuk ngikutin maunya dia. "Sudah, tenang saja. Aman kok kalau pergi sama aku."
Lagi pula tidak jauh juga, tempatnya paling 10 menitan. Lagian aku pergi sendiri juga tidak apa-apa. Kamu berdua ngapain juga ikut? Aduh, perutku kenapa lagi nih? Ismail tiba-tiba memegangi perutnya. Kenapa kamu? Kebelet berak? Udah, kamu di sini saja. Selesaikan urusan hajat kamu. Aku pergi sama Kiki aja. Setengah mengejek Ismail. Bayu tersenyum sinis. Serius? Tidak apa-apa, Ki. Ismail melihatku untuk minta persetujuan dengan muka pura-puranya yang menahan hajat. Setengah hati aku menjawab, iya deh, nggak apa-apa, Mail. Aku pergi berdua Bayu saja. Bye, nanti kita cepat saja biar tidak keburu gelap. Iya, santai Ki. Aku dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami. Dan aku melihat pemandangan sekitar. Kabut sudah mulai turun. Aku melihat jam tanganku, waktu menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasana yang berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa, sekarang bulu kuduku mulai meremang, apalagi pas aku mendengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi aku merasa mendengar suara geraman di kejauhan sana. Sekarang aku mulai parno. Woi, Bay, cepetan dong. Ntar dulu Ki, aku sekalian kencing nih di situ. Bentar ya. Bayu pergi sedikit menjauh. Untuk mengusir ketakutanku, aku mencuci mukaku. Aku merasa ada orang di belakangku. Sontak aku menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang sepertinya mau minum juga dari mata air ini. Maaf Kang, mau minum juga di situ. Aku bernafas lega. Ternyata pendaki lain, bukan jurit atau demit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Memecah kesunyian, ku mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendiri saja Kang, teman Akang di mana? Nggak ada, saya lagi solo trekking. Dia tersenyum. Ya sudah Kang, silahkan dilanjut. Saya mau ke teman-teman saya dulu. Baru beberapa langkah, tercium bau busuk, perasaanku langsung tidak enak. Baru aku sadar. Sepertinya ada yang aneh dengan Akang itu. Aku menoleh dan benar. Ternyata Akang itu sudah menghilang. Tidak mungkin. Baru berapa langkah aku pergi, Akang itu sudah hilang. Dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru aku menyusul Bayu. Bay, Bayu, cepetan Bay. Ayo kita cabut dari sini, cepet. Ngapain sih Ki? Kamu buru-buru banget. Udah deh Bay, cepetan Bay. Tadi aku ketemu setan. Aku setengah menyeret Bayu menjauh dari situ. Wah, hoki dong kamu lihat setan. Kata emakku, kalau lihat setan itu kamu mau dapat duit. Hah, gak lucu Bay. Buruan, ayo kita cabut dari sini. Nyantai saja sih. Nih, kamu lihat nih jimatku. Nggak akan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong, memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantung di leher sebagai kalung. Terserah kamu Bay, tapi please cepetan deh kita balik ke tenda. Sumpah, perasaanku tidak enak banget. Bayu cuma terkekeh melihat ketakutanku. Akhirnya dia nurut dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan. Kembali aku merasa aneh. Kok kita sudah berjalan cukup jauh, tapi tidak sampai-sampai. Belum lagi di sepanjang jalan aku mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Bay, kayaknya kita muter-muter saja dari tadi deh. Aku ingat kita sudah ngelewatin pohon itu. Aku menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjangnya yang menjuntai. Semua pohon di hutan sama kali Ki.
Ada-ada saja deh kamu. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Sudah, nggak usah parno gitu. Kamu percaya saja sama aku. Lagi-lagi, Bayu sotoy menurutku, tapi mau bagaimana lagi. Aku cuma diam dan terus lanjut jalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh, biar cepet sampai. Itu aku ingat patok itu, tuh di sana. Yakin kamu, Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget aku. Kan bukan baru sekali aku kesini. Ya sudah, aku tandain dulu pohon ini pakai serayerku. Jadi kalau kamu salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya sudah, cepet. Aku melihat jam. Waktu sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin seiring malam hampir menjelang. Suasana mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kami. Bayu berjalan di depan dan aku berjalan mengikuti di belakangnya. Sampai tiba-tiba Bayu terpeleset dan jatuh ke celah tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. "Bay!" Aku menjerit panik, berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya aku berhasil menarik Bayu naik, malahan aku ikut jatuh dan kami meluncur turun ke bawah setelah berkali-kali tubuh kami menabrak batang-batang pohon dan akar di sepanjang tempat kami jatuh. Gelap dan aku tidak sadarkan diri. Sampai aku merasa badanku diguncang-guncang seseorang. "Ki, bangun Ki. Kamu tidak kenapa-kenapa kan?" Walau pusing dan berat, aku memaksakan diri buat bangun. Aku melihat Bayu memandangiku dengan raut wajah yang khawatir. "Serius, aku pikir kamu lewat Ki. 10 menit aku coba bangunin kamu. Pas aku cek nafas kamu masih ada. Aku agak lega." "Kita di mana ini, Bay?" "Nggak tahu Ki. Kita jatuh cukup jauh dari jalur. Bayu menuju ke atas tempat awal kita jatuh tadi. Kayaknya tidak mungkin kita naik ke sana, Bay. Bagaimana sekarang, Bay?" "Kita lewat situ saja Ki. Aku cek tadi ada jalan di situ. Kali saja kita ketemu rumah warga di bawah situ." Walau dalam hati, aku merasa tidak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan seperti ini, pikirku. Tapi aku tidak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat temanku. "Mudah-mudahan kita ketemu warga ya, Bay, atau Kang Daud pasti nyari kita ya." Setengah berdoa, aku berseru kepada Bayu. "Ya sudah, tapi hati-hati ya, Bay. Jangan sampai kepleset lagi kita." "Kamu bisa bangun kan Ki?" Saking takutnya, aku lupa mengecek keadaanku. Selain luka-luka di kaki karena celanaku yang terkoyak, aku merasa kakiku sedikit kebas. Ternyata kaki kananku terkilir sehingga Bayu harus memapahku untuk berjalan. Bayu menawariku untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kakiku. Aku mencoba menahan sakit dan memilih untuk terus jalan. Kita akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan kiri gubuk itu, tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecilku menyerukan untuk segera lanjut, pergi menjauhi warung itu. Tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. "Ki, ada warung. Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Aku lapar Ki, ayo kita ke situ." "Bay, yakin kamu itu warung beneran? Kok aku tidak mencium wangi pisang goreng seperti katamu tadi?" "Ya, benar lah Ki. Tidak mungkinlah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok.
Pasti warung bener itu, Ki. Coba saja ke sana yuk. Aku lapar banget, Ki. Dengan memapahku, Bayu mendekati warung itu dan menyapa Teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan ia sedang membelakangi kami pada saat Bayu menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya kepada Teteh pemilik warung, "Teh, ada pisang gorengnya?" "Iya, sebentar ya, A. Ini lagi saya goreng." Tanpa menoleh, Teteh pemilik warung menjawab Bayu, "Bay, aku pengen pipis." Tiba-tiba, aku tidak bisa menahan untuk tidak pipis. "Teh, teman saya pengen pipis." "Di mana ya kamar mandinya?" "Ada di belakang, A." "Mau aku anter, Ki." Bayu menawarkan diri, tapi aku tahu Bayu tampak tidak sabar menunggu pisang goreng Teteh itu matang. Jadi aku memutuskan untuk mencoba pergi sendiri. "Nggak usah, Bay. Aku bisa kok kayaknya." Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini. Sama dengan warung Teteh di depan. Di sini pun tidak ada lampu buat penerangan, hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Aku masuk. Aku berjongkok dan mulai pipis. Tidak lama, terdengar orang menggedor-gedor pintu, tanda tidak sabar. "Sebentar, saya lagi pipis." Aku teriak buat menghentikan orang yang menggedor pintu. Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika aku hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gedoran tidak sabar dimulai lagi. Dan makin lama makin kencang, sehingga mengguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar." Aku berteriak kemudian membuka pintu. Anehnya, ketika aku membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, segera aku tertatih mencari Bayu. Aku melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya dan Teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. "Teh, tadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi." "Siapa ya, Teh? Pas saya buka tadi tidak ada orang." "Oh, itu yang tinggal di sini juga." Teteh itu menjawab pelan. "Tapi saya buka tadi tidak ada orang, Teh." Aku yakin penglihatanku tidak salah. Tidak ada siapa-siapa di sana, tidak ada juga orang yang dimaksud Teteh ini. Dia tidak suka sama yang dibawa AA ini. Suara Teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telingaku. Dan kontan, Bayu tersedak. "Tidak suka? Tidak suka kenapa, Teh?" Bayu bertanya. "Tidak suka sama yang ngegantung di leher AA." "Ini maksudnya, Teh." Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya. Iya, hanya kepalanya yang berputar menghadap kami, sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama sedang memasak pisang goreng. Tapi yang paling membuat aku terkejut setengah mati yaitu wajah Teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu, aku segera berlari dengan menyeret kakiku yang sakit dan tidak lupa juga menarik lengan baju Bayu untuk menjauhi warung setan itu. Aku terus berlari tanpa henti. Setelah aku yakin kami telah jauh dari warung dan setan itu tidak mengejar kami, aku berhenti terengah-engah. Nafasku tidak beraturan. Jantungku seperti mau pecah. Aku menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. "Ki, kita tinggal di sini saja yuk." "Hah? Maksud kamu, Bay?" Masih belum pulih sokku melihat setan muka rata sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan.
Ya lihat deh, di sini tuh gelap, dingin, rame, banyak orang sepertiku juga di sini. Bayu menyunggingkan senyum misterius, ia kemudian melanjutkan ocehannya. Banyak orang yang mau tinggal di sini juga sepertiku. Tuh, kayak yang di sana itu. Bayu menunjuk ke rimbunan pohon dengan senternya. Jangan ngaco kamu, Bay, kalau ngomong. Tidak lucu tahu. Sumpah, aku takut sekali. Aku mau nangis nih. Diem tidak kamu? Awas, jangan ngomong aneh-aneh seperti itu. Tiba-tiba, Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan makin membuatku merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini ya kita, Ki. Kita tinggal di sini. Rame sama teteh warung itu juga. Yuk, kita tinggal di sini ya, Ki. Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Aku mundur menjauhi Bayu ketika aku melihat di sekeliling Bayu muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu ada teteh pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Bayu ada akang pendaki di mata air. Belum lagi, di belakang Bayu ada harimau yang menggeram dan siap menerkam mangsanya. Dan yang paling membuat bulu kuduku merinding ketika udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara. Suara tertawa khas kuntilanak dari atas pohon besar. Rupanya kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Aku mulai menangis ketakutan. Aku berdoa sambil menangis. Semakin kencang aku berdoa, semakin dingin udara di sekitarku. Aku mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telingaku. Tapi aku tidak bisa mendengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ, hanya ada aku, Bayu, dan mereka yang sedang mengamatiku. Di antara doa yang aku panjatkan, aku meminta agar Kang Daud mencariku dan Bayu yang menghilang. Tidak lama kemudian, seolah doaku dijawab. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku. Dek, Dek, suara yang terasa familiar. Aku menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. Baik, sadar Bay, itu Kang Daud memanggilku di sana. Aku masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu menggeram ke arahku. Tidak mungkin ada Kang Daud, Ki. Di sini yang ada cuma orang mati, Ki. Seperti kami ini. Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah, tanpa pikir panjang aku menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari, meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Aku terus berlari, menyeret kakiku mengikuti bayangan sekelebat itu. Aku lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senterku mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekelilingku gelap seketika. Gelap? Kenapa tidak ada cahaya di sini? Belum pernah aku merasa setakut ini. Tolong, siapapun di sana. Mengapa suaraku tidak keluar? Sekuat tenaga aku berteriak, tapi tidak ada satu kata yang keluar. Seolah aku seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin aku teriak, makin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang tidak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan. Jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga aku menggerakkan kaki untuk hengkang jauh dari sini, menarik kakiku yang terseret-seret. Menjauh. Aku berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas,
membentuk suatu kata yang pantang diucap pendaki. Mati. Aku terus berlari, menyeret kaki sambil menangis. Tolong, aku tidak ingin mati di sini. Tolong. Akhirnya, aku bisa juga berteriak. Tapi percuma aku berteriak, tidak ada orang juga di sini. Tapi aku tidak mau mati. Aku harus menjauhi siapapun yang mengejarku di belakang. Entah Bayu, entah setan lain yang mengejarku. Kang Daud, aku berteriak memanggil, berharap sekelebat bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali, aku melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali aku berlari, mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan subuh yang mulai datang. Aku terus berjalan, mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Aku tidak kuat lagi berlari. Tenagaku sudah habis. Kakiku juga sakit bukan main. Aku terduduk di salah satu bebatuan berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencariku dan Bayu, karena semalaman kami tidak pulang. Karena terlalu lelah, aku akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukanku sedang tertidur. Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya tuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat. Aku menangis karena merasa lega akhirnya bertemu dengan bantuan. Neng bisa jalan. Mari saya bantu sampai bawah. Warga itu membantuku turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. Ki, untung kamu selamat, Ki. Bayu bagaimana, Il? Aku ninggalin Bayu di hutan karena aku takut. Dia kesurupan. Setengah terisak aku menanyakan keadaan Bayu pada Ismail. Sudah, kamu istirahat dulu, makan, terus kamu tidur ya. Pasti kamu capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritakan. Ismail memberikan teh hangat biar aku tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajakku mengobrol. Sudah tenang kamu, Dek? Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dek. Kami sudah menemukan Bayu. Alhamdulillah. Aku segera memanjatkan syukur. Aku merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabatku sendirian. Saya turut berduka cita, Dek. Yang kami temukan jasad Bayu, Dek. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu. Maksud Akang, Bayu meninggal di tempat. Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung setan. Terus kita kabur. Terus Bayu kesurupan. Tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin di sana, Kang. Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh. Tidak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang. Tadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu sahabat kamu, Dek. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku menangis, meratapi sahabatku yang sudah mendahului. Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka, Dek. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Terakhir, Kang Daud menutup ucapannya dengan kalimat itu seraya menepuk pelan bahuku. Karena pengalaman itulah yang akhirnya membuatku trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya aku mendaki gunung bernama Gunung Salak.
Jangan asal kasih tumpangan. Sebuah internasional urban legend dan true story. Cerita horor dari akun Twitter @kangkue akan Mimin bawakan buat kalian sebentar lagi. Tapi sebelumnya, sebuah doa dan harapan dari Mimin. Semoga kita semua, Mimin dan teman-teman penikmat channel spesial horor ini sekeluarga, selalu diberi kesehatan dalam situasi dan kondisi saat ini, selalu dijauhkan dari sakit dan musibah. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama lagi, sebuah cerita perjalanan horor Mimin bawakan khusus buat kalian. Semoga kalian masih berani. La Dame Blanche. Apa kalian tahu kalau di Prancis ada sebuah urban legend bernama La Dame Blanche, alias perempuan putih? Atau mungkin kalau di Indonesia versi kuntilanak naik kelas. Kenapa bisa disebut Dame Blanche? Dan apa kisah di baliknya? La Dame Blanche adalah nama yang diberikan kepada arwah perempuan bergaun putih yang selalu muncul di lokasi yang sama. Dame Blanche terkenal karena kisah hidupnya yang berakhir kejam dan tragis yang membuatnya bergentayangan di daerah sekitar tempat kematiannya. Salah satu cerita kemunculan Dame Blanche di Prancis yang populer, yaitu Blanche de Percy. Cerita ini bermula pada abad ke-13. Di sebuah kastil kecil pinggir rawa-rawa di daerah La Manche hidup seorang perempuan bernama Mademoiselle Nona Percy bersama keluarganya. Nona Percy adalah seorang perempuan yang memiliki segalanya. Ia berparas cantik, bergelimang harta dan juga sangat cerdas. Namun di balik itu semua, ia berhati jahat. Dia menolak semua lelaki yang ingin menikahinya. Saat kedua orang tuanya meninggal, Nona Percy mengabdikan dirinya untuk mempelajari ilmu hitam. Suatu malam badai, Nona Percy terkejut saat melihat salah satu sosok yang ada di dalam lukisannya menghilang dan muncul di depannya. Ternyata sosok yang ada di lukisan itu adalah iblis yang ingin membuat perjanjian dengan Nona Percy untuk membuatnya lebih kaya raya. Nona Percy lalu menempelkan darah segarnya untuk menyetujui perjanjian hitam itu. Selang beberapa tahun, Nona Percy menjadi semakin bergelimang harta. Dia sangat senang mengganggu orang di sekitarnya dan membuat mereka sengsara hanya untuk kepuasan batinnya. Karena keserakahannya, dia juga bersumpah untuk menguasai seluruh tanah di daerah La Manche. Menjelang kematiannya, dia memohon kepada iblis untuk tetap berada di dunia karena keinginannya untuk menguasai seluruh tanah di La Manche belum terpenuhi. Nona Percy akhirnya wafat. Dan saat orang-orang ingin membawa peti matinya menuju pemakaman, mereka kesulitan karena peti Nona Percy sangat berat. Karena tidak sanggup untuk mengangkatnya keluar dari kastil, akhirnya mereka memutuskan untuk mengubur Nona Percy di dalam kastilnya. Malam harinya, muncul sosok perempuan bergaun putih seputih kabut. Dengan suara lirih, dia mengumumkan bahwa mulai saat itu ia akan menguasai semua daerah yang belum sempat ia miliki, dan langsung terbang menghilang
Perempuan tersebut kemudian dikenal sebagai Blanche de Percy. Sejak saat itu, Blanche de Percy sering muncul di rawa-rawa dekat rumahnya dan mengganggu penduduk sekitar. Dia akan menceburkan orang yang lewat ke rawa-rawa dan sambil tertawa puas, ia terbang, kemudian lenyap. Bagi mereka yang meragukan keaslian cerita ini, pada tahun 1949, pekerja konstruksi menemukan peti tanpa nama beserta tulang belulang di dalam kastil dekat rawa-rawa, tempat dikuburnya Dame Blanche de Percy. Dame Blanche tidak hanya bergentayangan di kastil-kastil tua di Perancis, dia juga sering ditemukan berkelana di jalanan yang sepi dan jarang dilewati oleh kendaraan. Suatu malam, di tahun 1979, Michael dan teman-temannya berencana untuk pergi berpesta. Dia harus menjadi supir antarjemput bagi teman-temannya dan memberi tumpangan dari tempatnya tinggal di Limoges menuju diskotik di kota sebelah yang letaknya tidak terlalu jauh. Malam itu, dia baru saja mengantar teman-temannya ke diskotik dan berencana kembali ke Limoges sendirian untuk menjemput teman lainnya. Saat baru menjalankan mobilnya, dia melihat dari kaca spionnya seorang perempuan sedang berdiri beberapa ratus meter dari diskotik tempat dia akan berpesta. Perempuan tersebut berparas cantik, berumur sekitar 20-25 tahun, dan menggunakan gaun putih yang modelnya mungkin dari tahun 60-an. Perempuan itu seperti sedang menunggu seseorang, karena dia hanya diam berdiri di ujung tikungan. Michael merasa iba dan tanpa ragu memutuskan untuk menghampirinya. Dari dalam mobilnya, ia bertanya kemana tujuan perempuan itu. "Saya mau pergi menuju ke Limoges," jawab perempuan muda itu datar. Dia meyakinkan Michael untuk mengantarnya menuju pusat kota Limoges. Lalu dari sana, ia akan berjalan kaki menuju ke rumahnya. Michael pun akhirnya memberikan tumpangan kepadanya. Sepanjang perjalanan, perempuan itu hanya diam, dan Michael tidak mau mengganggunya dan hanya fokus menyetir. Dia tidak memiliki perasaan curiga sama sekali. Saat mau melewati tikungan Revolution, nama jalan, tiba-tiba perempuan yang sedari tadi diam dan duduk di sebelahnya berteriak, "Hati-hati, tikungan ini berbahaya." Setelah itu, Michael mendengar campuran suara tangis dan tawa melengking dari penumpang misteriusnya. Saat Michael menengok ke arah perempuan itu, bangku di sampingnya sudah kosong. Perempuan tersebut hilang di telan malam. Michael shock, memberhentikan mobilnya untuk mencari jejak perempuan tadi, namun dia tidak menemukannya. Dia melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi di Limoges. Polisi di sana tidak terlalu terkejut, karena ternyata Michael bukan orang pertama yang mengalami kejadian serupa. Kemunculan Dame Blanche di daerah itu sering terjadi. Dia akan menumpang mobil pengendara yang lewat lalu menghilang setelah tikungan Revolution, tempat di mana perempuan itu meninggal kecelakaan berpuluh tahun yang lalu. Di Perancis sendiri, tempat kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa akan ditandai dengan adanya karangan bunga di lokasi tersebut untuk mengenang para korban. Kisah tentang Dame Blanche ini telah ada selama beberapa abad dan tersebar di berbagai negara dengan asal mula dan nama berbeda. Lydia, legenda menyebutkan
bahwa ada seorang gadis muda yang menghantui terowongan di bawah jembatan penyeberangan Jamestown, North Carolina. Gadis itu bernama Lydia. Muncul pada malam-malam berkabut dan hujan sambil berjalan kaki sendirian atau berdiri di tepi jalan menunggu seseorang untuk memberinya tumpangan pulang ke rumah. Kisah Lydia berawal dari cerita dan penampakan yang muncul selama bertahun-tahun. Setiap cerita memiliki alur yang sama, yaitu gadis muda yang minta diantarkan ke rumahnya lalu menghilang begitu saja di pertengahan jalan. Banyak orang meyakini bahwa Lydia adalah arwah seorang gadis yang meninggal kecelakaan di dekat terowongan High Point pada tahun 1920 silam. Warga lokal mengutarakan kisah penampakan Lydia pertama kali yaitu di tahun 1924. Buck Hardison menceritakan pengalamannya bertemu gadis muda saat dia dalam perjalanan pulang ke rumahnya di High Point. Malam itu, jalanan cukup licin dan berkabut akibat hujan. Saat melintasi terowongan, ia melihat seorang gadis bergaun putih. Gadis itu melambaikan tangannya untuk meminta tumpangan menuju ke High Point. Hardison mengantarnya pulang. Dan saat dia sampai di depan rumah gadis itu dan keluar dari mobil, gadis itu sudah hilang. Mencoba untuk mencari jawaban, Hardison lalu mengetuk pintu rumah di depannya dan menanyakan keberadaan penumpangnya. Ibu dari gadis misterius itu membuka pintu dan menceritakan bahwa anaknya telah meninggal karena kecelakaan di dekat terowongan beberapa tahun yang lalu. Telah banyak orang yang mencari tahu kebenaran legenda ini, namun mereka tidak pernah menemukan perempuan bernama Lydia yang meninggal akibat kecelakaan di daerah itu pada tahun 1920. Kejadian berikutnya dialami oleh seorang pengemudi taksi, sebut saja Tom. Malam itu, setelah lelah seharian berkeliling mengantar penumpang, ia melaju menuju rumahnya dengan tenaganya yang hampir habis. Sambil melamun, dia berbelok melalui jalan sepi dan melihat sosok perempuan sedang berdiri di pinggir jalan, seperti sedang menunggu seseorang. Perempuan itu memakai gaun berwarna biru yang sangat mewah. Mungkin seperti gaun-gaun yang sering dipakai untuk pesta. Pengemudi taksi itu merasa lelah namun tidak tega melihat perempuan muda berdiri sendirian di tengah malam yang sepi. Tom lalu menghampirinya dan menanyakan apakah perempuan itu butuh tumpangan. Tanpa ekspresi, ia menganggukkan kepala lalu duduk di bangku penumpang di sebelah Tom. Tom berkendara mengikuti instruksi perempuan itu untuk menuju rumahnya. Sampai di sini, mungkin cerita masih terkesan normal dan biasa saja. Tapi saat mobil melewati turunan terjal dan mobil sedang melaju cukup kencang, pintu penumpang di sebelahnya tiba-tiba terbuka dan perempuan itu seperti terlempar keluar mobil dan terjatuh. Namun anehnya, Tom tidak mendengar sama sekali suara dentuman orang terjatuh. Dia memberhentikan mobilnya dan bergegas mengelilingi lokasi untuk mencari perempuan tadi. Karena takut penumpangnya itu terluka, tapi dia tidak menemukan siapapun. Beberapa tahun belakangan, dua peneliti lokal yang berusaha mengungkap keaslian legenda ini menemukan artikel di sebuah koran Greensboro Patriot yang terbit pada tanggal 21 Juni 1920. Artikel tersebut menulis tentang kecelakaan di High Point Road yang menyebabkan
seorang perempuan bernama Annie Jackson meninggal dunia. Dalam artikel berita Greensboro Patriot, kecelakaan yang dialami Annie Jackson bermula saat pengemudi mobil kehilangan kendali di tikungan akibat jalan yang licin dan kecepatan mobil yang tinggi. Mobil tersebut berputar dan terbalik, menyebabkan Annie Jackson terlempar keluar mobil dan meninggal dunia. Sampai saat ini, peneliti masih bertanya-tanya, apakah kisah Annie Jackson merupakan asal mula Lydia. The Grudge Lady. Kisah yang akan diceritakan kali ini terjadi di Thailand. B dan dua saudara laki-lakinya sedang berada dalam perjalanan pulang ke rumah orang tua mereka saat kejadian ini mereka alami. Malam itu, Mark yang menyetir. B duduk di sebelahnya dan kakak tertuanya Chi duduk di bangku tengah. Butuh waktu 3 jam bagi mereka untuk sampai ke tujuan karena letak rumah orang tua mereka yang sangat jauh. Mark berkendara agak kencang karena mereka harus sampai di rumah orang tuanya sebelum ulang tahun ibu mereka. Di tengah perjalanan, Mark melihat seorang perempuan memakai pakaian serba hitam menyeberang jalan sambil menenteng sesuatu. Saat itu, Mark tidak bilang sepatah kata pun. Namun, B bertanya kepada kedua kakaknya apa mereka melihat perempuan yang lewat barusan. Ternyata ketiganya melihat perempuan yang sama. Saat mereka bertiga sedang berdiskusi tentang hal yang barusan mereka lihat, Mark melirik ke kaca spion. Dan tiba-tiba ia memacu mobilnya sekencang mungkin. Melihat mobil yang tiba-tiba melaju kencang, B dan Chi yang penasaran kemudian menengok ke belakang dan dikejutkan dengan sosok perempuan yang barusan mereka lihat sedang berlari mengejar mobil. B yang ketakutan meminta Mark untuk melaju lebih cepat karena entah bagaimana kecepatan lari perempuan itu sangatlah tidak normal. Tapi perempuan berbaju hitam itu berhasil mengejar dan menyamakan kecepatannya hingga sejajar dengan mobil. Sambil berlari, perempuan itu lalu memutar lehernya menengok ke dalam mobil. Dengan mata hitam cekungnya, ia menyeringai lalu menghilang. Mereka bertiga hanya diam ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah perjalanan yang terasa sangat panjang, akhirnya mereka sampai di rumah orang tua mereka. Malam itu ketiganya tidak ada yang berani tidur sendirian. Malamnya Mark bermimpi perempuan yang sama hadir di dalam mimpinya. Dia berdiri di sebelah Mark dan berkata, "Maaf, saya tidak bermaksud untuk menakuti kalian. Arwah saya tidak tenang. Tolong doakan saya di kuil." Perempuan itu juga menjelaskan bagaimana dia meninggal. Pukul 1 malam, saya dan suami saya pulang dari pesta di kota. Suami saya berhenti untuk buang air kecil. Dia memarkir motornya di pinggir jalan, di mana saya duduk untuk menunggunya. Lalu dia melanjutkan, tiba-tiba ada mobil yang menabrak motor yang diparkir dan saya yang sedang duduk di atasnya. Saya jadi korban tabrak lari. Suami saya tidak bisa membawa saya ke rumah sakit dan saya meninggal karena kehilangan banyak darah. Lalu perempuan berbaju hitam menghilang dan Mark terbangun dari tidurnya. Esoknya, Mark beserta keluarganya pergi ke kuil untuk mendoakan perempuan itu dan setelahnya Mark tidak pernah lagi didatangi di dalam mimpinya.